Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan apapun yang rekan-rekan semua rencanakan hari ini, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesuksesan. Baik rekan-rekan semuanya, dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi terkait dengan bantuan pangan non tunai atau mungkin sembako dan bantuan program keluarga harapan, yang dimana alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak yang melaporkan terkait dengan pencairan bantuan PKH dan BPNT. Namun ada juga yang belum cair ya PKH ini. Kalau dilihat seluruh Indonesia ini, informasi dari Kementerian Sosial itu ada sekitar 1,3 juta KPM PKH yang belum cair. Mengapa? Nanti kita bahas bersama-sama. Terus yang kedua itu adalah terkait dengan bantuan pangan non tunai. Dari 18,3 juta KPM BPNT, ada sekitar 4 jutaan lebih yang belum tersalurkan bantuannya. Mengapa? Nanti kita bahas bersama-sama ya. Itu mengapa itu bisa terjadi gitu ya. Nah, itu yang pertama, kita akan membahas mengapa itu belum cair. Terus yang kedua, kita akan membahas terkait dengan peringkat kesejahteraan sosial keluarga atau mungkin disebut dengan desil ya. Yang dimana desil yang ada di 6NG itu, atau mungkin dulu itu DTKS yang sekarang menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional itu, terbagi menjadi 10 ya. Dari desil 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 10. Itu akan berdampak kepada bantuan sosial tersebut itu bisa cair atau mungkin tidak, karena memang itu menjadi satu dasar untuk mencairkan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada para KPM PKH yang ada maupun BPNT yang ada di seluruh Indonesia. Nah, itu yang akan kita bahas, itu mengapa tidak cair dan terus desil. Terus yang ketiganya itu adalah terkait dengan bantuan penebalan sembako selama 2 bulan, yaitu bulan Juni dan bulan Juli. Berarti 200.000 kali 2 bulan sama dengan 400.000 rupiah. Saya jelaskan terkait dengan bantuan-bantuan tersebut, terkait dengan kendala-kendala yang ada di lapangan. Komen, like, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Yang pertama itu terkait dengan mengapa ada KPM PKH dan BPNT itu sebanyak 5 juta ya. Kalau digabungin antara 1 juta, 1,3 juta dan 4 juta lebihan, itu berarti 5 juta lebihan itu yang belum cair bantuannya, baik itu PKH maupun BPNT. Nah, ini yang pertama itu karena gagal transfer. Kenapa gagal transfer? Karena ada ketidaksamaan dokumen Dukcapil dengan perbankan. Contoh di KTP-nya Ani pakai I, di perbankannya Ani pakai Y gitu ya. Nah, itu salah satu ketidaksamaan dokumen antara Dukcapil dengan pihak perbankan. Nah, maka itu harus dicek ulang oleh Kementerian Sosial dan Perbankan, sehingga itu tidak merugikan KPM PKH atau mungkin BPNT yang belum tersalurkan atau mungkin gagal transfer. Itu yang pertama. Terus yang keduanya itu, ada beberapa KPM PKH juga yang melaporkan kepada saya mereka bantuannya tidak cair. Nah, ternyata kita melihat dari desil ya. Nah, ini sampai saat ini itu orang atau mungkin KPM PKH maupun BPNT yang melaporkan kepada saya itu mereka tidak cair itu setelah saya cek itu mereka masuk desil 6. Jadi desil ini atau mungkin peringkat kesejahteraan sosial keluarga ini yang mendapatkan bantuan PKH ini masuknya itu ke desil berapa ya. Jadi menurut saya baca ya, menurut hasil keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 79/HUK/2025 tentang penetapan peringkat kesejahteraan keluarga untuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial. Nah, saya langsung saja, saya tidak baca secara keseluruhan, tapi saya langsung membacakan ke pokok inti permasalahan ya, para KPM PKH seluruh Indonesia. Nah, ini poinnya poin keempat ya. Penetapan peringkat kesejahteraan keluarga. Nah, yang disebut juga dengan desil nih, penyaluran bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial
sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dilaksanakan dengan ketentuan. Yang pertama nih, penerima. Nah, ini ya, penerima program Keluarga Harapan menggunakan kelompok desil 1 sampai dengan desil 4 ya. Jadi program Keluarga Harapan itu apabila terdata di Kementerian Sosial atau mungkin terdata di Datasen, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, itu yang bisa melihat siapa? Para pendamping insya Allah bisa melihat desilnya itu para KPM PKH semuanya maupun BPNT, yang penting itu berdasarkan dengan kakaknya ya. Itu bisa dilihat. Nah, maka ketika terdaftar di Datasen atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan desilnya itu masuk desil 1 sampai dengan desil 4, nah maka itu layak mendapatkan bantuan sosial PKH. Kenapa layak? Karena menurut ketentuan yang disampaikan oleh keputusan menteri tersebut itu adalah penerima bantuan PKH ini adalah kelompok desil 1 sampai dengan desil 4 gitu. Terus yang kedua itu adalah penerima program sembako atau bantuan pangan non tunai. Menggunakan desil berapa? Menggunakan desil 1 sampai dengan desil 5 ya. Nah, jadi itu. Jadi desil 1 sampai dengan desil 5 itu adalah untuk program bantuan pangan non tunai atau mungkin program sembako, yang dimana uang 200.000 per bulan dikali 3 bulan sama dengan 600.000 per 3 bulan untuk dibelanjakan kebutuhan keluarga, penanganan atau mungkin kebutuhan keluarga untuk meningkatkan gizi seimbang keluarga gitu ya. Terus ada juga ini penerima bantuan iuran jaminan kesehatan gitu, menggunakan kelompok desil berapa? Desil 1 sampai 5. Nah, ini untuk penerima KIS. Nah, kalau kita mau mendapatkan KIS, maka kita harus terdata atau mungkin terdaftar di Datasen dan desil kesejahteraan kita itu adalah desil 1 sampai 5. Nah, itu ya. Jadi kalau PKH berapa? PKH desilnya itu desil 1 sampai 4 gitu. Kalau BPNT dan KIS itu berarti desilnya itu desil 1 sampai 5. Ini menurut keputusan Menteri Sosial tahun 2025 gitu ya. Nah, itu yang harus dipahami oleh para rekan-rekan semuanya, para KPM PKH seluruh Indonesia, itu supaya tidak ada salah paham di antara kita semuanya gitu. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membahas terkait dengan bantuan penebalan sembako yang alhamdulillah saya tadi ngecek ya, saya tadi ngecek di 6NG, alhamdulillah sudah muncul. Itu sekarang prosesnya itu baru proses cek rekening. Biasanya proses cek rekening itu tidak lama lagi. Setelah proses cek rekening berarti berhasil cek rekening. Setelah berhasil cek rekening baru ntar SPM, setelah SPM baru langsung cair atau mungkin SI ke rekan-rekan semuanya, ke para penerima bantuan pangan non tunai. Untuk siapa nih penebalan bantuan sembako ini? Ini untuk KPM sembako sebanyak 18,3 juta KPM ya. Bagaimana kalau di anggota PKH murni? Berarti anggota PKH murni tidak mendapatkan bantuan sembako ini, karena bantuan sembako ini itu khusus untuk yang mendapatkan bantuan sembako selama reguler tersebut gitu ya, selama reguler, selama dia menjadi anggota reguler sembako. Itu baik itu anggota sembako yang murni maupun anggota PKH dan sembako juga gitu. Nah, jadi ada tambahan sebesar Rp400.000 itu untuk periode penebalan bantuan sembako di bulan Juni dan Juli, dan dibayarkan insya Allah di bulan Juni ini. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang keluarga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan informasi hari ini. Mudah-mudahan informasi hari ini itu betul-betul bermanfaat buat rekan-rekan semuanya, dan tidak penasaran lagi mengapa saya tidak cair. Itu mungkin bisa ditanyakan kepada pendamping semuanya, karena bisa dilihat dari desilnya, atau mungkin gagal transfer, atau mungkin alasan-alasan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dukung terus channel Kang Firdi Official. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya pada sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.